Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin satu format video baru yang sebenarnya udah pernah gue mention di beberapa video gue sebelumnya, yaitu sebuah video yang berisi kesimpulan atau renungan atau pendapat akhir gue setelah gue namatin satu series. Ya, sekali lagi seperti yang sudah gue sampaikan di beberapa video sebelumnya, untuk seri-series yang udah gue selesaikan, gue berencana untuk bikin satu video spesifiknya yang bertujuan untuk kayak ngerangkum isi kepala gue gitu, untuk ngerangkum pendapat gue tentang series satu itu spesifik. Sebenarnya gue berencana buat bikin video kayak gini tuh dari lama sih, cuma karena kecepatan baca gue yang nggak seberapa dan rata-rata series kan panjang ya. Atau kalaupun cuma trilogi tuh biasanya dia tebel. Nah, jadinya baru kesampaian di kesempatan kali ini. Dan untuk seri pertama yang mendapatkan treatment video seperti ini di Sudut Koma adalah seri Red Rising karya Pierce Brown. Kalau kalian ngikutin genre fantasi, terutama mungkin sci-fi ya, sci-fi atau dystopian gitu, mungkin judul Red Rising ini nggak asing di telinga kalian. Menurut gue ini emang jadi salah satu judul yang besar lah di genre itu. Gue lupa gue pertama kali tahu soal seri Red Rising ini dari mana. Yang jelas dari hasil pencarian gue tadi dari beberapa tuber ataupun bookstagram yang ngebahas soal buku satu ini tuh, mereka ngejelasin bahwa konsep cerita di semestanya Red Rising ini ada sistem kelasnya, ada sistem society-nya sendiri, kemudian ini revenge story dan lumayan brutal gitu. Bahkan kalau nggak salah di kutipan di bukunya tuh, ini kayak campuran Hunger Games sama Game of Thrones. Dan hal-hal tersebut sudah cukup menarik gue buat baca buku satu ini. Oh ya, by the way, gue nggak baca buku fisiknya. Sebenarnya buku Red Rising ini sudah sempat diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia diterbitkan oleh Gramedia. Nah, tapi sayangnya waktu gue pengen baca buku satu ini tuh, bukunya udah susah banget buat dicari. Udah mulai langka lah. Kemarin sempat ada di listnya Semesta Buku sih, tapi gue nggak nemu juga tuh bukunya. Dan untungnya waktu itu gue nonton video reviewnya buku pertamanya yang Red Rising di channelnya Mbak Tawang, resensi Tawang kalau nggak salah channelnya. Dia ngebahas soal buku Red Rising dan mention gitu kalau dia baca bukunya, kalau nggak salah dia nggak mention tapi gue nya yang komen. Gue komen kalau, gue pengen loh ngikutin seri satu ini, tapi sayangnya bukunya udah susah banget buat dicari. Nah, kebetulan waktu itu dibales sama Mbak Tawang dan dikasih tahu kalau buku ini tuh bisa dibaca secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. Langsung lah gue meluncur ke sana dan bener aja ternyata ada 3 buku pertamanya atau trilogi pertamanya, trilogi utama. Karena memang setahu gue Red Rising ini memang ditulis untuk menjadi trilogi, tapi kemudian mungkin saking besarnya juga kali ya, ada kelanjutannya, trilogi kedua. Yang kayaknya juga sih buku terakhirnya tuh dipecah jadi 2 part. Entahlah, gue juga kurang yakin sih. Gue cuma ngikutin atau at least video satu ini akan merangkum trilogi utamanya tadi. Nah, premis singkat series Red Rising ini seperti apa sih sebenarnya? Well, kita akan diajak mengikuti kisah tokoh utama yang bernama Darrow. Darrow merupakan seorang helldiver atau seorang penambang helium-3. Itu satu zat yang jadi source yang lumayan penting lah, yang penting di dunia Red Rising ini. Dia hanya ditemukan di Mars. Oh ya, ini settingnya di Mars ya. Ini ceritanya udah ratusan tahun mungkin setelah saat ini manusia sudah bisa eksplor semesta raya dan sempat ada pemberontakan juga di bumi. Dan seperti kebanyakan cerita distopian lainnya, setelah perang besar akan ada bentuk society baru. Dan hal tersebut juga terjadi di semesta Red Rising ini dan masyarakatnya dibedakan menjadi kelas-kelas dengan kategori warna. Nah, Darrow ini merupakan kelas merah, yang merupakan kelas terbawah. Ada kelas-kelas lainnya kayak biru, kemudian kelabu, kemudian ada yang paling tinggi jelas emas ya. Nah, tapi masalahnya si kaum merah ini
Mereka tuh nggak tahu bahwa sebenarnya society itu sudah berdiri di planet Mars, dan mereka tuh taunya mereka menambang helium-3 ini untuk menyiapkan society baru agar manusia bisa hidup di Mars. Nah, 1-2 hal berlalu, biar nggak spoiler juga, intinya adalah Dero sebagai kaum merah mengetahui bahwa sebenarnya society telah berbohong kepada kaum mereka. Dan dia bersama satu organisasi pemberontak yaitu pasukan Ares merencanakan satu kudeta untuk melumpuhkan society dan membebaskan kaum bawah dari belenggu. Dia akan menyusup dan bertransformasi sebagai kaum emas dan cerita berangkat dari sana. Kalau kalian tertarik, kalian sekali lagi bisa baca bukunya secara gratis dan legal di aplikasi Epusnas. Kalau kalian udah nonton video pembahasan bukunya dari video 1, 2, dan 3, kalian akan notice bahwa gue nggak suka atau gue benci aja sih sama karakter utamanya. Karena karakter utamanya tuh pelin-pelan, kemudian antara prinsip dan tindakannya tuh lebih sering kontras atau berlawanan. Rada-rada hipokrit gitu lah. Bahkan ada beberapa poin di mana dia percaya akan pemberontakan ini kan, karena dia ikut di dalamnya. Tapi somehow tiap ada satu bentuk kekerasan, mungkin nggak semua sih, dia pilih kasih juga. Waktu ada satu kekerasan yang lumayan fatal gitu, dia akan komplain. Dan itu yang bikin gue nggak suka. Kalau kekerasannya terjadi di temennya sendiri, dia akan protes gila-gilaan. Tapi kalau bentuk kekerasannya tuh terhadap orang lain, dia ngitungnya kayak itu kolateral. Itu satu poin utama yang gue ambil dari bukunya gitu. Gue nggak suka tokoh utamanya. Nah, gimana dengan karakter lainnya? Menurut gue karakter di semesta, at least karakter yang besar ya, karakter besar di semesta Red Rising ini di set up terlalu singkat dan seringkali off script. Cuma di-mention gitu kejadian-kejadian besar apa yang karakter ini lalui. Kita nggak ngikutin kisahnya secara langsung dan dengan setup yang terlalu singkat dengan deskripsi yang terlalu tinggi, menurut gue payoff terakhir dari karakter itu nggak satisfying banget gitu. Kayak momen-momen terakhir karakter-karakter besar di Red Rising ini kayak gitu aja. Contohnya kayak siapa tuh namanya, Augustus, kemudian Octavia Aulun, kemudian ada mentornya Dero. Gue sampai lupa namanya. Ini bukan kesalahan bukunya by the way, bukan karakternya nggak ada impact, tapi gue aja yang emang agak dongo sih buat ngapalin nama karakter. Kemudian ada Jekyll dan banyak banget karakter besar yang menurut gue momen terakhirnya tuh kurang nendang gitu, kurang payoff. Bahkan Ares pun sebagai organisasi pemberontakan, menurut gue juga nggak payoff banget. Satu bentuk organisasi pemberontakan yang emang gak bakal bisa jalan gitu menurut gue. Nah, itu untuk poin karakter. Tapi masa sih gak ada satupun karakter yang gue suka? Masa sih semua karakternya sejelek itu atau se-flat itu? Well, tentu aja nggak. Ada 3 karakter. Sedih banget, ada 3 doang. Ada 3 karakter yang menurut gue sangat dinamis. Ini juga menurut gue salah satu kekurangan penulisan dari Peace Ground sih. Kalau karakternya bagus dan dinamis, itu dinamis banget. Tapi kalau sekalinya enggak, dia flat banget. Karakter yang menurut gue sangat dinamis dan sangat gue suka adalah Sevro, sang pemimpin Howler. Kemudian ada Victra. Dan yang terakhir adalah Rogue, karakter Rogue. Mereka adalah karakter-karakter yang paling dinamis di semestanya Red Rising ini, menurut gue pribadi. Untuk Sevro jelas, kayaknya nggak perlu dijelasin deh. Dia dari buku pertama pun udah bakal steal the show gitu karakter ini. Dia yang memimpin pasukan Howler, dan kalau kalian udah baca bukunya, kalian pasti tahu seberapa kerennya pasukan Howler ini. Kemudian untuk Victra, dia emang satu karakter yang dibikin centil gitu, yang suka teasing Dero ini. Dia sengaja dibuat abu-abu karena emang itu sifatnya dia, dan itu pula yang bikin dia jadi dinamis banget gitu. Ini dia beneran bisa dipercaya atau enggak sih? Ini dia beneran kawan gue atau bukan sih? Dia bisa nggak sih dijadiin sekutu? Atau jangan-jangan dia bakal ngehianatin kita di akhir? Kayak gitu. Dan puncaknya adalah
satu momen di battle terakhir nih buku kedua. Gue nggak bisa jelasin lebih jauh karena gue pengen video ini jadi spoiler free. Dan ya mungkin kalau kalian udah baca bukunya atau udah nonton video pembahasan buku ketiga yang udah gue bikin, kalian pasti tahu gue sebutin momennya di situ. Yang jelas momen itu keren banget dan bener-bener jadi puncak karakternya Victra gitu. Kemudian untuk karakter Rogue, dia dinamis karena plot keberpihakannya. Nah, berpindah dari poin karakter, gue mau ngomongin soal penulisan. Ini agak tricky sih menurut gue karena kepenulisannya Pierce Brown selama trilogi ini menurut gue naik turun. Di buku pertamanya gue butuh penyesuaian gitu karena di sini cerita disampaikan melalui POV-nya Darrow. Jadi sudut pandang orang pertama itu struggle menurut gue karena ya gue nggak suka sama karakter Darrow ini. Tapi di luar POV, menurut gue emang kepenulisannya Pierce Brown di separuh awal buku pertamanya itu emang susah banget buat ikutin. Emang kurang cocok mungkin buat gue atau emang kepenulisannya yang kurang, gue nggak tahu. Mungkin kalian bisa coba aja bukunya nanti. Tapi hal tersebut langsung nge-switch gitu di bagian tengah buku pertamanya dan dari sana mulai enak buat diikutin. Tapi ya so far biasa aja mungkin penulisannya. Nah anehnya adalah di buku kedua penulisannya tuh jadi jauh lebih superior gitu. Jadi oke banget, engaging banget. Kemudian dia menyusun ceritanya dan plotnya itu oke banget. Jadi setiap babnya pasti ada sesuatu baru, sesuatu yang menunggu gitu buat kita baca. Jadinya kita gak sabar gitu buat baca bab selanjutnya. Jadi dari yang buku pertama kurang, kemudian naik ke oke di bagian tengah ke akhirnya. Kemudian di buku kedua naik banget, tapi sayangnya di buku ketiga dia turun lagi. Mungkin nggak separah buku pertamanya, tapi di buku ketiga ini momen tingginya tuh tinggi banget, tapi momen slownya tuh boring banget. Bahkan gue sampai kena reading slump gara-gara buku ketiganya ini. Itu untuk sisi kepenulisan. Dan mungkin kalian dari tadi dengerin kayak ini dari tadi yang disebutin kayaknya banyak negatifnya sendiri deh. Sedangkan kayaknya Sudut Koma dulu pernah bilang kalau buku-buku yang dibahas di sini adalah buku-buku yang emang dia suka gitu dan pengen banyak orang baca bukunya. Terus apa dong poin yang bagus dari series Red Rising ini? Karena dari tadi kayaknya antara jelek atau mediocre aja. Well, yang gue suka, yang bikin gue pengen nyaranin ini, series satu ini ke kalian adalah yang utama world buildingnya. Gue banyak banget mengkonsumsi cerita fantasi di sepanjang perjalanan gue membaca atau mungkin nonton juga, dan gue nganggep world building atau semesta Red Rising ini sangat menarik. Dari mulai setup ceritanya tadi, kemudian sistem kelasnya, kemudian bahkan istilah-istilah di dalamnya, karena setiap cerita fantasi pasti punya hal-hal spesifik di dunia itu gitu. Contohnya kalau di sini mungkin timnya Sevro tadi, Howler. Kemudian istilah lain atau konsep lain yang gue suka adalah hujan besi. Kemudian ada sling blade. Beneran deh, semestanya atau world buildingnya tuh kaya banget. Yang mana bear in mind baru benar-benar terdeliver tuh di buku keduanya ya. Buku pertamanya tuh bagian awalnya ada setupnya. Gue udah sangat jatuh cinta sama semestanya Red Rising ini di setup tadi. Tapi kemudian di bagian tengah ke akhirnya kita malah dapet Hunger Games. Itu satu kritik yang kayaknya semua orang yang baca Red Rising omongin gitu. Tapi setelahnya di buku kedua itu bener-bener kayak ini loh dunia yang gue janjiin di awal. Itu bener-bener dikeluarin di buku kedua. Dan dibangun sangat kaya, sehingga di buku terakhirnya pay off banget. Kita bisa menjelajah ke sana kemari, ke poin ini, ke poin itu. Kemudian kalau perlu bagian dunianya yang di sini kita hancurkan, kita hancurin aja segede-gedenya karena udah di set up sangat baik di buku keduanya. Kemudian untuk soal kepenulisan, walaupun tadi gue bilang kalau kepenulisannya Pierce Brown ini naik turun dan peaknya itu ada di buku kedua, tapi menurut gue peaknya dia yang lain atau puncak kepenulisannya dia adalah saat battle scene, terutama yang hand to hand combat ya. Menurut gue kalau skalanya besar dan udah ngelibatin pesawat itu kepenulisannya kurang,
Tapi kalau soal nulis hand to hand combat atau pertarungan jarak dekat itu keren banget, dinamis banget, deskriptif banget, dan ya enak banget gitu buat diikutin. Battle scene yang paling gue suka di sepanjang Red Rising ini adalah battle yang di Gala di buku kedua. Itu oke banget, gila. Itu masterpiece banget, gue suka banget. Kemudian battle terakhir di buku keduanya gue juga suka banget. Again ada momen Victra di situ. Kemudian sama momen battle terakhir di buku ketiganya yang benar-benar terakhir ya, itu juga keren banget karena sekali lagi hand to hand. Dan mumpung lagi ngomongin soal battle, gue suka banget momen dimana sebelum perang mereka akan komunikasi gitu lewat intercom dan ngelemesin kali atau bercanda dikit lah antar pasukannya tadi. Itu satu momen yang menurut gue bagus banget sih, gue suka banget. Kemudian hal lain yang gue suka adalah seperti yang di awal, cerita satu ini tuh hampir ada persamaannya sama Game of Thrones. Jadi kita nggak akan tahu karakter mana yang akan jadi lawan, karakter mana yang akan jadi teman. Politiknya dinamis banget, itu poin yang oke. Kemudian satu poin yang bisa jadi keunggulan adalah bagaimana semesta Red Rising ini gore banget. Jadi kalau kalian suka tipe-tipe fantasi yang ya arahnya ke sana, fansnya Game of Thrones mungkin ya kalian nggak akan kecewa soal aspek tadi sih. So ya mungkin secara keseluruhan atau kesimpulannya gue akan tetap ngerekomendasiin Red Rising ini ke kalian. Utamanya karena world buildingnya dan hal-hal yang emang udah gue sebutin sebagai keunggulan tadi. Walaupun mungkin kalian ngelihat dari video ini ataupun kalau kalian ngikutin video pembahasan buku-bukunya yang udah gue upload sebelumnya, mungkin banyak negatifnya. Tapi kayaknya itu gue pribadi sih. Karena waktu gue nonton video-video soal Red Rising di luar gitu, orang-orang tuh banyak banget yang suka, banyak banget yang memuja gitu. Jadi mungkin kalian bisa langsung baca aja bukunya untuk tahu gitu pendapat kalian pribadi nanti seperti apa. So mungkin itu aja. Untuk video pembahasan yang lebih spesifik mungkin kalian bisa check out video buku-bukunya yang udah gue upload sebelumnya. Video pembahasan khusus setiap bukunya. Kalian bisa tonton aja video-video tadi. Gimana setelah nonton video ini, apakah kalian tertarik untuk baca series Red Rising? Sekali lagi gue ingetin buku ini bisa dibaca secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. So seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.